selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Akmarina. Kali ini kita akan memberikan donasi kepada Rumah Zakat hasil dari galangan dana teman-teman yang sudah berbelanja di Akma Skincare. Untuk kegiatannya seperti apa? Yuk ikutin kegiatan hari ini. Nah, sekarang kita udah sampai nih di Rumah Zakat Indonesia, dan untuk kegiatan selanjutnya langsung ikutin yuk. Nah, hari ini aku udah sampai di Rumah Zakat Indonesia, dan sebelumnya kita mau buka dulu masker karena kan agak sulit ya untuk bicara ya Pak ya. Nah, hari ini saya ditemani oleh bapak-bapak dari Rumah Zakat Indonesia. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa Pak? Nama saya Dedi Sulaiman. Oh, Pak Dedi. Iya. Oke, Bapak di bagian penyaluran. Bagian penyaluran. Nah, dengan Bapak siapa? Dengan Ngendar Ahmad. Dengan bagian penyaluran juga. Oh, bagian penyaluran. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya hari ini bisa bertemu dengan bagian Rumah Zakat dan pas banget di bagian penyaluran. Nah, Indonesia kan di tahun 2021 ini tuh lagi banyak banget Pak kena musibah, bencana, dan kita juga turut prihatin dan juga belasungkawa ya kepada rekan-rekan teman-teman yang di Indonesia mengalami bencana. Nah, bagaimana sih Pak biasanya Rumah Zakat itu memberikan penyaluran dana dari mungkin masyarakat yang ingin membantu berdonasi gitu Pak? Iya. Biasanya gimana? Ya, biasanya jadi ketika ada donatur atau masyarakat yang ingin berdonasi, itu Rumah Zakat membuka rekening ya di berbagai bank yang semuanya adalah untuk kita salurkan ke orang-orang yang pada saat ini kena musibah. Atau bisa juga langsung ke kantor ya, kayak sekarang ini bisa langsung ke PO atau ya ke home office-nya, bisa langsung setor. Oh, bisa ya, langsung setor. Itu mudah sekali Pak ya. Ketika mungkin ada yang sedang berjalan ya, kemudian lihat di Rumah Zakat, bisa langsung mampir, insya Allah itu bisa langsung berdonasi. Atau mungkin dia lagi sibuk nih bekerja atau dalam perjalanan, kita bisa lewat HP gitu. Bisa online saja langsung ditransfer. Langsung ditransfer. Itu ya, itu siapa aja ya, siapapun yang ingin membantu untuk masalah bencana atau yang lainnya, itu bisa kita terima dengan senang hati. Alhamdulillah sekali ya teman-teman. Jadi zaman sekarang tuh lebih mudah sekali untuk kita berdonasi, dan buat teman-teman yang mungkin agak sedikit waktunya untuk nggak sempat untuk ke offline store-nya Rumah Zakat, bisa langsung via nomor rekening yang ada di bawah ini ya Pak ya, gitu. Nah, biasanya untuk penyaluran dananya itu apa sih Pak yang paling dibutuhkan sama teman-teman yang terkena musibah bencana? Itu dalam bentuk apa sih Pak biasanya? Iya. Untuk awal ketika ada bencana, biasanya Rumah Zakat sudah menyiapkan dari tim relawan itu ya. Setiap ada bencana langsung dia bergerak ke lapangan, asesmen ya, kita lihat di lapangan itu apa. Tapi yang paling pertama itu ya tentunya dia butuh makan, ya, butuh selimut, ya, butuh tempat tinggal. Ya, otomatis dari relawan, baik dari pemerintah atau dari semua elemen itu menyiapkannya tenda dulu. Oh gitu. Tenda. Ya. Kemudian evakuasi. Nah, udah evakuasi. Kemudian dia melihat apa sih masyarakat yang dibutuhkan. Nah, tentunya Rumah Zakat dengan relawannya yang paling utama itu karena yang kena bencana itu sedih dan sebagainya, karena hartanya hilang dan sebagainya. Kita memberikan dulu dapur umum ya, dengan membuka dapur umum kayak pembuatan kopi lain sebagainya, itu untuk memberikan rasa ketenangan dulu. Baru setelah itu kita lihat apa saja yang kita butuhkan. Oh, Bapak ini buat mandi belum, nggak ada air, kita siapin dulu air buat mandi. Gimana nih, kita harus cari air dan sebagainya. Tentunya dengan masyarakat yang ada atau dengan instansi yang lain disiapin. Oh, selimutnya baru udah 1, 2, 3 hari dia pasti butuhnya apa, obat-obatan. Ada sampai 2, 3 hari nggak ganti baju daleman, kan kebayang ya. Daleman yang dibutuh. Iya, betul. Daleman, selimut, apalagi hujan, dingin. Wah, kebayang kalau udah di lapangan, kebayang seperti gimana. Makanya
yang kita siapkan apa sih? Oh, makannya dulu. Makannya ya Pak ya. Iya, pakaian tuh hilang Bu. Hilang. Oh, ya untuk alhamdulillah dari rumah zakat kadang-kadang ada baju layak pakai, Oh, kita bisa gitu. sampaikan juga. Tapi kalau layak pakai kadang-kadang ada yang cocok, ada yang tidak. Makanya kita dibutuhkan dana untuk pembelian yang dia minta. Contohnya misalnya baju dalaman dan sebagainya. Kebayang kalau yang nggak kepikiran itu, tapi setelah 1, 2, 3 hari dia kebayang. Oh, Nggak ganti-ganti. Seperti itu ya. Iya, berarti inilah, banyak sekali ya Pak ya. Yang untuk awal-awal kita utamakan itu dulu semua. Jadi makanan, sandang dan papan. Nah, itu ya. yang awal-awal. Mungkin untuk sementara seminggu itu kita yang itu dulu yang fokus untuk Pokoknya makanan dulu ya. Betul. Makanya mungkin dari rumah zakat itu juga mengeluarkan salah satu produknya. Iya, betul. Yaitu dalam bentuk ini ya Pak ya. Iya. Nah, ini sangat ini udah ke berbagai wilayah termasuk ke Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya. Ini dikirim. Diedarkan ya. Karena ini mudah dipasak. Iya. Dilempar juga ke tempat-tempat bencana itu gampil. Oh, Dia iya. bisa langsung masak. Langsung makan juga. Makan bisa, langsung lebih sehat. Lebih sehat. Iya. Karena kenapa? Ini ya bagus gitu untuk langsung orang-orang yang kena bencana itu bisa langsung dimakan. Langsung dimakan ya. Dan kebayang. ini juga bisa dari kurban juga ya Pak, bisa masuk donasi ke sini juga ya Pak bisa, ya. itu banyak yang misalnya ada yang kurban ke sini atau Pak saya mau berkurban lewat rekening, kirim rekening dan sebagainya. Itu bisa gitu seperti Tuh, itu. jadi teman-teman mudah sekali nih untuk kita sekarang berdonasi, ya. Dan buat teman-teman juga yang mau berdonasi bisa langsung datang ke offline store ataupun langsung menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini gitu ya Pak ya. Iya. Nanti biasanya rumah zakat Indonesia itu kan tersebar di berbagai wilayah ya Pak. Betul, ya. Nah itu biasanya apakah kita langsung menghubungi nomor telepon PIC tertentu atau gimana tuh Pak biasanya? Nah, itu bisa di berbagai wilayahnya. Misalnya kalau di Bandung ada kontak personnya di Bandung, gitu. atau ada SMS center atau ya gitu bisa ke sana juga. Kalau misalnya ada di Sumatera atau di mana, di sana juga ada, nanti ada bagian-bagian kantornya. Itu gitu. bisa menghubungi ke Nomor teleponnya masing-masing. Biasanya ada di website ya Pak ya? Iya, betul. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa langsung lihat website yang ada di samping ini. Nanti teman-teman mungkin bisa ikut berdonasi bareng-bareng ya Pak ya? Iya, betul. Nah, biasanya Pak kalau untuk bencana alam yang terjadi beberapa hari belakangan ini tuh apa sih Pak yang paling pengalaman gitu Pak yang paling berkesan dari tim rumah zakat yang bisa mungkin di-share sama teman-teman yang nanti lagi nonton YouTube ini? Gitu. Ya kebetulan untuk secara teknis di lapangan yang bergerak itu adalah relawan ya relawan. Nah kita masih di tahap kota-kota gitu ya. Kita masih pendampingan tentang ekonomi, misalnya bantuan ekonomi yang kira-kira masyarakat itu masih sekarang kesusahan di dalam kondisi pandemik seperti ini. Nah, tapi ketika lihat dari laporan-laporan relawan yang kita terima ya, yang sangat senang itu ketika amanah tersampaikan dengan baik. Masya Allah ya Pak ya. Iya, amanah tersampaikan dengan baik, kemudian orang yang dibantunya itu merasa senang, walaupun tidak seberapa. Betul Pak. Kita juga jadi terharu, terharu, sedih, capek itu hilang. Setelah kita bisa membantu orang, dia kebutuh gitu, dia butuh dibantu. Kita sudah bisa hadir, bisa membantu walaupun lelah, kedinginan, kelelahan, tapi dengan membantu orang, hati kita juga jadi senang. Ikut senang ya Ikut Pak senang. Ya? Aduh, kita sudah menyampaikan amanah dari para donatur. Kemudian yang nerimanya senang. Walaupun tidak seberapa, tapi nilai kebahagiaannya itu luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mau berdonasi berapapun nominal donasinya mungkin pasti akan diterima. Diterima insya Allah. Ya, itu sangat berguna. Dan akan disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Iya, untuk saat ini kan lagi fokus di bencana alam ya Pak. Bencana alam betul. Dan selain bencana alam pun rumah zakat pun bisa menyalurkan donasi untuk fakir miskin. Betul, ya, Pak, betul. Ya? Anak-anak yatim. Anak-anak yatim piatu gitu nanti bisa juga langsung didonasikan. Didonasikan. Baik Bapak. Nah buat teman-teman yang mau berdonasi di rumah zakat
bisa banget langsung menghubungi nomor yang ada di bawah ini dan juga websitenya. Yang pasti nomor di bawah ini adalah resmi dari Rumah Zakat ya Pak ya. Iya, insya Allah. Mungkin dari Bapak ada tambahan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa untuk ikut berdonasi di Rumah Zakat. Iya. Ya mudah-mudahan untuk para donatur masyarakat yang ada di wilayah ataupun di Indonesia, mangga silahkan kalau ingin menyalurkan bantuan atau donasinya bisa ke kami dari Rumah Zakat, siap menerima dengan senang hati. Terima kasih juga kepada yang hari ini sudah menyalurkan bantuannya, terutama saya lihat nih ada Agma ya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang telah disalurkan menjadi berkah ya, berkah. Amin. Dan semua perusahaannya, kemudian orang-orang masyarakat donatur yang sudah mendonasikannya, semoga Allah balas dengan Amin. amal atau dengan pahala yang lebih besar, kemudian usahanya lebih ditingkatkan dan lebih maju. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu aja mungkin. Ya, alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang mungkin bisa ikut berdonasi dan yang kemarin sudah ikut membeli produk kami. Untuk sumbangannya sudah kami sampaikan dan juga sudah kami donasikan ke Rumah Zakat. Semoga amal ibadah teman-teman semua yang sudah ikut menyumbang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sekian, see you, bye bye, see you in my next video. Bye.